Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Video kali ini tentang edisi belajar di rumah, edisi daring ya. Materi IPA SMP kelas 8 semester 1 bab 4 tentang sistem dan organ pencernaan manusia. Oke, langsung saja pembelajaran kali ini kalian bisa menyimak pembelajarannya, kemudian bisa juga mencatat. Dan pada akhir sesi dalam pembelajaran ini ada tugas bagi kalian yang bisa dikerjakan dan dikumpulkan pada guru kalian masing-masing. Oke, langsung saja materi pembelajaran yang pertama yaitu tentang pengertian pencernaan. Apa sih pencernaan itu? Yaitu proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Itu arti dari pencernaan ya. Kemudian makanan diproses dalam tubuh itu melalui 4 tahap, yaitu saat kita memasukkan makanan dalam mulut, nama lainnya ingesti. Kemudian kita dalam pencernaan, yaitu dalam dicerna melalui mulut dan lain sebagainya, itu digesti. Kemudian diserap oleh pembuluh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh, namanya absorpsi. Dan kemudian pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak bisa kita cerna kembali, kita lakukan pengeluaran yang dinamakan defaksi. Itu ada 4 tahapan. Oke, dalam pencernaan makanan itu dibagi menjadi 2 tahap. 2 hal ya, bukan tahap ya. Tahap tadi 4 tahap. 2 hal. Yang pertama pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, mekanis ini itu pencernaan yang terjadi di dalam rongga mulut, yaitu saat makanan kita hancurkan dengan gigi-gigi kita tanpa ada bantuan dari enzim atau unsur-unsur kimia lainnya. Nah, sedangkan yang kedua, pencernaan secara kimiawi, yaitu pencernaan yang terjadi reaksi kimia untuk menguraikan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil dan dibantu oleh enzim pencernaan. Jadi mekanis itu secara manual ya, kita menggunakan gigi setengah halus, kemudian dicerna melalui kimiawi, dihaluskan kembali oleh kimiawi, dibantu dengan enzim-enzim pencernaan yang ada. Ya, itu pencernaan makanan dan 2 secara mekanis dan kimiawi. Oke, langsung saja kita pembahasan ke organ-organ pencernaan tubuh pada manusia. Nah, organ pencernaan utama yang wajib kalian pahami itu dari mulut saat kita makan ya. Dari mulut kemudian masuk ke kerongkongan, menuju ke lambung, usus halus, usus besar, ada rektum, dan yang terakhir anus. Itu yang utama. Nah, ada organ pencernaan tambahan yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Tetapi yang perlu kalian ketahui itu organ pencernaan manusia yang wajib kalian hafalkan atau pahami dengan jelas, yaitu secara urut dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, oke, langsung saja kita bahas perbagiannya organ pencernaan manusia. Dari mulut ini gambarannya. Ya, saat kita makan akan masuk dalam rongga mulut, kemudian ke kerongkongan atau esofagus, masuk ke dalam lambung. Dari lambung menuju ke usus halus, ini panjang sekali ya. Terus habis itu langsung masuk ke usus besar. Usus besar ada rektum dan yang terakhir anus. Ini organ pencernaan tambahan. Ada hati, ada kantung empedu, yang kuning ini pankreas. Oke ya. Langsung saja yang pertama, saat kita mulai makanan, kita masuk ke mulut. Nah, mulut itu kondisinya seperti ini strukturnya. Terdiri dari apa saja? Ada bibir bagian luar ya. Kemudian ada gigi. Gigi ini juga dibagi menjadi 3. Ada gigi seri bagian depan. Kemudian gigi taring bagian samping-sampingnya, ada 2 ini ya. Dan gigi yang belakang ini namanya gigi geraham. Terus kemudian ada nula ini ya. Terus ada lidah dan serta langit-langit atas. Nah, di mulut ini terjadi 2 pencernaan sekaligus. Pencernaan mekanik mengunyah menggunakan gigi, dan kimiawi yaitu saat makanan kita bercampur dengan ludah yang mengandung enzim ya, air liur kita.
Nah, itu juga termasuk pencernaan secara kimiawi. Jadi dua jenis ya. Oke, kita bahas dulu fungsi dari bagian gigi yang ada di mulut kita. Gigi itu berfungsi untuk menghancurkan makanan hingga halus. Nah, gigi ada tiga, sudah saya jelaskan ya. Gigi seri yang bagian depan ini untuk memotong makanan, ya. Kemudian gigi taring yang di pinggir-pinggir ini ya. Nah, ini gunanya untuk menyobek makanan atau mencabik-cabik makanan. Nah, kemudian yang terakhir ada gigi geraham yang bagian belakang ini ya. Ini gunanya untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi pada anak-anak saat masih kecil itu ada 20 gigi, sedangkan pada saat dewasa umur 12 tahun ke atas tuh jumlah giginya bisa masuk dewasa ya, yaitu 32 gigi. Ya. Dan ini ada lidah juga. Lidah berfungsi untuk mengecap makanan, rasa-rasa makanan, ada asin, asam ya, manis dan pahit. Nah, ini serta itu lidah juga berfungsi membantu menelan makanan. Paham ya? Oke, lanjut kita masuk ke, setelah dari mulut kita masuk ke esofagus atau kerongkongan. Nah, kerongkongan ini pengertiannya sebagai penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, pada kerongkongan ini terdapat faring atau tekak yang di pangkalnya terdapat katup pernafasan atau epiglotis. Setelah melalui faring, makanan berupa bolus bulat-bulatan gitu ya, menuju ke esofagus. Nah, otot esofagus berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang menyebabkan makanan yang kita makan tadi menuju ke lambung, turun ke bawah menuju ke lambung, dinamakan gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan sehingga turun dari kerongkongan yang paling atas menuju ke lambung secara perlahan. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi ini makanan masuk, kemudian kita telan makanannya. Nah, di sini ada dua saluran kerongkongan untuk makanan ya, dan satu untuk tenggorokan untuk bernafas kita. Nah, saat kita menelan makanan, katupnya itu akan menutup sehingga makanan bisa lewat. Tetapi saat kita bersamaan saat makan kemudian berbicara sambil bernafas itu ya, berbicara, nanti katup keduanya, katup pernafasannya terbuka, kedua-duanya terbuka sehingga menyebabkan makanan masuk ke dalam katup pernafasan yang menyebabkan kita tersedak. Seperti itu. Jadi diusahakan saat makan, dibiasakan tidak ikut berbicara karena nanti katup yang tenggorokan untuk bernafas itu ikut terbuka sehingga makanan masuk ke dalam tenggorokan sehingga menyebabkan kita tersedak. Nah, setelah diremas-remas, ini yang hijau-hijau ini ya, bolusnya kita makanan akan masuk menuju ke lambung. Lanjut kita masuk ke lambung. Nah, ini adalah struktur lambung manusia, bentuknya seperti ini ya. Nah, dalam lambung ini terjadi pencernaan mekanis. Mekanis artinya dibantu dengan enzim, yaitu otot-otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus. Bolus itu makanan yang sudah kita kunyah tadi ya. Dan pencernaan kimiawi, bolus bercampur dengan getah lambung. Nah, getah lambung ini untuk menghaluskan makanan di dalam lambung itu terdiri dari enzim asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, kalau asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri yang ada di dalam lambung kita ya, dihancurkan dulu HCl-nya karena mengandung asam. Kemudian ada enzim pepsin, fungsinya untuk mengubah pepton protein menjadi pepton ya. Kemudian enzim renin untuk mengendapkan kasein pada susu. Nah, ini ada bagian-bagiannya dalam lambung yang utama ini ya. Ini kan ada di kerongkongan lambung. Nah, rongga lambung di sini ini menghasilkan enzim-enzim, 3 enzim ini sehingga untuk melarutkan makanan yang bisa agar bisa dicerna oleh tubuh kita. Setelah itu nanti keluar melalui katup sphincter masuk ke usus halus ya. Oke, lanjut kita masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini memiliki panjang sekitar 8,25 meter, panjang sekali bentuknya karena bentuk usus halus ini seperti ini ya. Nah, sehingga tampak tidak panjang, tapi kalau kita luruskan jadi seperti panjangnya 8,25
meter, terdiri dari 3, yaitu ada usus 12 jari namanya duodenum, kemudian usus tengah jejunum, dan usus penyerapan ileum 1 meter ya panjangnya. Nah, itu totalnya 8,25 meter. Nah, dalam usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan yang diserap oleh pembuluh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh sebagai sumber energi kita. Jadi di sini ya, ini bagian-bagian dari usus halus. Jadi ini usus halus ya, dalamnya. Kemudian pembuluh darah kita melekat pada usus halus, yang mana makanan yang sudah siap kita serap, yang mengandung gizi yang baik kita serap, masuk ke pembuluh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Itu fungsi dari usus halus. Oke, lanjut kita ke usus besar. Setelah usus halus, usus besar bentuknya seperti ini ya. Ada bagian-bagiannya, ada usus buntu di sini. Kemudian ada kolon mendatar, kolon turun, masuk ke rektum, setelah itu ke anus. Nah, di usus besar ini zat makanan yang masuk ke usus besar berupa sisa makanan yang tidak tercerna. Jadi setelah dari usus halus sudah diserap semua sari-sari makanannya, tinggal sisa ampas-ampasnya yang tidak ada zat gizinya itu masuk melalui usus besar. Nah, dalam usus besar ini masih diserap kembali oleh bantuan bakteri baik ya, ini ya, bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa makanan. Nah, dan mampu membentuk vitamin K dan B12. Jadi ini bakterinya baik ya. Nah, setelah itu sisa makanan dan gas yang berbau itu disebut tinja atau feses atau kotoran manusia, kemudian dikeluarkan melalui anus. Jadi intinya setelah makanan tidak bisa diserap kembali, sudah tinggal ampasnya saja masuk ke dalam usus besar. Di usus besar ini diserap kembali oleh bakteri baik Escherichia coli untuk membentuk vitamin K dan vitamin B12. Setelah itu jika sudah tidak ada kandungan gizinya lagi ya, sudah habis gitu ya, ini bisa dikeluarkan melalui rektum dan anus sebagai tinja atau feses, kotoran manusia ya, yang sudah tidak bisa digunakan kembali atau dimanfaatkan kembali. Oke, itu tadi urutan secara urut ya, dari mulut sampai dengan anus, organ pencernaan manusia yang utama. Nah, ini kita bahas struktur kelenjar pencernaan tambahan pada manusia. Ada di belakangnya organ-organ tersebut ada hati, kemudian kantong empedu, dan yang kuning ini pankreas. Ini lambung, ini usus halus ya. Ini lambung, usus halus. Dan di belakangnya itu ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Nah, fungsinya apa saja? Yang pertama, hati itu menetralkan racun dalam tubuh. Dalam tubuh racun ya, bukan berarti racun kita minum baygon gitu ya, itu dinetralkan langsung oleh hati. Sepertinya tidak bisa seperti itu. Tetap kita bisa keracunan, tetapi racun yang dinetralkan oleh hati ini dalam taraf yang masih normal dan bisa dinetralisir oleh hati. Kemudian ada kantong empedu. Fungsinya menyimpan getah empedu yang dikeluarkan oleh hati. Terus yang ketiga ada pankreas, kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Gunanya hormon insulin itu apa sih? Mengubah glukosa menjadi glikogen. Jadi makanan-makanan yang mengandung gula ini diubah menjadi glikogen sehingga bisa menambah kandungan zat dalam tubuh kita. Terutama ini bagus untuk orang yang terkena penyakit diabetes mellitus ya. Jadi dia kekurangan hormon insulin. Jadi pankreasnya tidak berfungsi dengan baik. Oke. Itu tadi materi kita bab 4 tentang sistem organ pencernaan manusia.
Jadi dari pencernaan utama sampai ada pencernaan tambahan, kalian juga harus bisa paham. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini dengan seksama. Sebelum saya mengakhirinya, ini ada tugas buat kalian semua. Tugasnya berupa gambarkan salah satu organ pencernaan manusia beserta bagian-bagiannya. Kalian menggambarkannya dalam kertas HVS yang bisa kalian gambar, kemudian kumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Ya, jelas ya. Organ pencernaan yang mana sih, Pak? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Ini ada organ pencernaan tambahan, bisa kalian gambar beserta bagian-bagiannya. Ini usus besar, usus halus, lambung, ada esofagus atau kerongkongan, dan mulut. Atau kalian bisa menggambar ini semua juga boleh. Itu tugas kalian di rumah. Kemudian bisa kalian kumpulkan pada guru kalian masing-masing. Oke ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.